Selamat pagi Sobat PK, saat ini saya sedang berada di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Dan pada hari ini, Minggu pagi, Gubernur DKI Jakarta akan memimpin kegiatan bersih-bersih Jakarta. Salah satunya di belakang saya ini merupakan daerah Kalimalang juga, yang bersih-bersih tersebut pun turut diikuti para ASN dan juga yang bekerja di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta. Dan saat ini di belakang saya terdapat proses kegiatan pengerukan kali, dan proses pengerukan kali ini memang dilakukan untuk sebagai upaya penanganan banjir agar di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan kali ataupun aliran kali, air hujan dapat menampung debit air yang begitu tinggi. Dan di belakang saya ini saat ini semua sedang proses kegiatan bersih-bersih. Kegiatan ini pun nantinya akan dipimpin Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ini skop dari PMI ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sungguh saya hormati Bapak Yusuf Kalla. Hari ini kita bersama-sama mengikuti kerja bakti gotong royong yang dicanangkan secara serentak di seluruh Jakarta, yang kita sebut dengan Jaga Jakarta Bersih. Terus terang, salah satu inisiator acara ini adalah PMI, dalam hal ini PMI Pusat, Pak JK, dan beliau secara konkret memberikan bantuan kepada Jakarta berupa cangkul, kemudian skop, gerobak, dan karung yang digunakan di 44 kecamatan, 267 kelurahan, dan juga tentunya ada partisipasi dari BUMD, masyarakat, perusahaan, dan sebagainya. Dan sekarang ini secara serentak dilakukan bersih-bersih Jakarta. Jumlah yang terlibat secara keseluruhan adalah 171.134 orang di semua wilayah. Pangdam Jaya beserta jajaran hari ini ada di Jakarta Utara, Kapolda juga ada. Semua Forkopimda terlibat secara bersama-sama. Ini juga menindaklanjuti apa yang menjadi arahan Presiden ketika Rakernas kemarin. Tetapi bagi Jakarta, kegiatan seperti ini akan dilakukan secara rutin karena kita memang ingin membuat Jakarta lebih nyaman, lebih aman, termasuk ruang terbuka hijau. Seperti yang sudah saya sampaikan berulang kali, kalau tadi lihat ke sini, semua jalan-jalan tol penyangganya saya izinkan untuk dimural, kemudian di bawahnya, di samping kiri kanannya ada taman-taman kecil, dan itulah yang digunakan sekarang menjadi aktivitas bagi seluruh masyarakat yang ada di Jakarta. Kami mohon Bapak JK berkenan untuk memberikan arahan. Pak JK, kami persilakan. Terima kasih Pak Gubernur. Kita ini warga Jakarta harus bertanggung jawab dan bekerja kebersihan untuk kota kita. Jadi kita membantu Gubernur berarti membantu diri sendiri. Dan yang kotori Jakarta kita juga. Yang bersihkan harus kita juga. Nah, selama ini banjir. Apa tuh banjir? Banjir itu yang masuk, air yang masuk lebih banyak daripada yang keluar. Yang masuk tidak bisa diatasi karena masuk, karena musim hujan. Tentu ada juga usaha untuk memindahkan hujan itu. Maka di mana jalan keluar itu? Ya di sungai-sungai itu, gorong-gorong, selokan. Itu jalan keluarnya. Itu yang harus dibersihkan supaya air itu begitu datang dia keluar. Nah, itu jadi itulah banjir kalau kurang keluar. Nah, dan jangan lupa begitu banjir yang kena lebih banyak rakyat kecil. Orang di Menteng, di Kebayoran, di Pondok itu tidak kena banjir. Yang kena rakyat kecil. Jadi kita harus bertanggung jawab begitu. Ini sejak lama juga minta ini dilakukan secara bersama-sama. Karena itu kita minta kepada seluruh warga Jakarta bertanggung jawab pada rumahnya masing-masing. Artinya semua selokan di bukan rumahnya, apakah kantornya, apa rukonya,
harus dia bersihkan, harus bersih sendiri. Kalau tidak, banjir kena dampaknya kita sendiri. Jadi Pak Gubernur kalau selama ini hanya punya puluhan ribu yang warga oranye, harus 1 juta warga harus bersihkan rumah itu. Karena kepentingan diri sendiri, jangan lupa. Bagi perusahaan besar, coba berapa triliunan kerugian rakyat akibat banjir. Toko-toko tutup, warung-warung kecil tutup, goreng-gorengan tutup, dan jual. Bagi perusahaan besar, orang punya mobil macet 4 jam, berapa liter bahan bakar habis itu. Jadi triliunan setiap tahun, triliunan rakyat itu rugi karena banjir. Karena supaya jangan rugi, ya bersihkan sendiri. Ini merupakan tanggung jawab kita. Karena itu PMI memulai dengan membantu masyarakat dengan ya sederhana aja. Tiap rumah harus punya skop 1. Baik kita 1 jam seminggu selesai, harus bersihkan muka rumah. Dan jangan buang kotoran senanya. Ini sekali lagi, ini kota-kota kita, bukan kotanya Pak Gubernur. Pak Gubernur hanya memimpin kita. Jadi kita yang bertanggung jawab. Ya. Jadi orang-orang yang punya rumah besar harus bersihkan muka rumahnya. Kalau tidak, dia denda. Nanti Pak Wali Kota yang bikin aturannya. Itu tidak hanya kita, di Singapura begitu, di Amerika begitu. Kalau di Singapura di muka rumah ada bintik-bintik saja didenda yang punya rumah. Didenda. Kalau kita senanya buang sampah di beberapa rumah. Sekarang kota ini kota kita, yang bersihkan kita. Ya. Itu kenapa Kepala Daerah menyumbang agar kita lagi tiap bulan bikin dapur umum, bekerja mati-matian. Kalau ini bersih kota ini, itulah kita bermasyarakat kita minta. Jadi kita bersama-sama. Pokoknya kalau banjir jangan marahi gubernur, marahi diri sendiri. Kenapa rumah saya tidak bersih? Kenapa selokan saya tidak bersih? Kenapa buang sampah di sungai? Lihat apa yang diangkut, semua sampah. Yang angkut ya Pemda, tapi yang bersihkan kita. Ya, kalau masih mau skop, kita bantu skop. Tapi banyak perusahaan-perusahaan besar yang bisa bantu. Perusahaan yang besar, jangan lupa Anda rugi kalau banjir. Karena pekerjaannya telah datang, mungkin tidak datang, Anda telat di kantor, terus janji batal. Itu semua akibatnya kita semua. Bukan hanya rakyat kecil di sini. Saya kira gitu. Terima kasih Pak Gubernur. Jangan lupa subscribe ya.